Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmi Zesari Amalia Hasibuan dengan NIM 0103211004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen organisasi dengan dosen pengampu Ibu Ahirani Esos MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dalam organisasi. Baik, langsung saja kita kepada pengertian motivasi. Motif merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan pekerjaannya. Menurut Stephen P. Robin, motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Proses motivasi. Proses motivasi yaitu diawali dengan munculnya kebutuhan yang tidak terpuaskan, munculnya tegangan, kemudian memunculkan dorongan. Individu mencari berbagai hal untuk memenuhi dorongan yang muncul. Apabila pencarian menghasilkan suatu aktivitas yang memenuhi dorongan, maka ketegangan akan berkurang atau terpenuhi. Tetapi, apabila dorongan tidak terpenuhi oleh aktivitas yang dicari dan dilakukan, maka ketegangan akan terus berlangsung atau menjadi memuncak sehingga seseorang mengalami stres. Organisasi ibarat rumah. Organisasi diibaratkan rumah yang tersusun dari fondasi yang merupakan kumpulan dari orang-orang dalam suatu organisasi maupun kelompok. Yang kedua, tiang dari visi dan misinya. Yang ketiga, dinding dari kebersamaan. Yang keempat, atap dari rasa memiliki. Yang kelima, perabot dari kegiatan. Dan yang keenam, cat adalah keinginan hati para pemiliknya. Jadi, motivasi dalam berorganisasi yaitu seperangkat kekuatan energi yang berasal dari dalam tubuh individu, yang menjadi dorongan dasar seseorang dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dalam berorganisasi. Ada 3 jenis motivasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Yang kedua, karena ingin mencapai sesuatu. Dan yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam. Ada 5 teori motivasi dalam organisasi. Yang pertama ada teori hierarki Maslow. Yang kedua ada teori motivasi McClellan. Yang ketiga teori motivasi ERG Alderfer. Yang keempat teori harapan biru. Dan yang kelima teori motivasi Herzberg. Teori motivasi dalam organisasi yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow, teori motivasi pada tahun 1943 yang dikemukakan oleh Abraham Maslow bahwa hierarki Maslow menggambarkan serangkaian kebutuhan fisiologis dan emosional untuk kepuasan manusia yang diatur dalam hierarki atau urutan kebutuhan manusia. Teori hierarki Maslow mengurutkan kebutuhan manusia dimulai dari paling bawah ke paling atas, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian teori motivasi dalam organisasi yang kedua ada teori motivasi McClellan. Teori motivasi McClellan menggolongkan kebutuhan manusia menjadi 3 jenis, yaitu achievement, afiliasi, dan kekuasaan. Need for achievement adalah kebutuhan di mana manusia ingin mencapai atau menunjukkan kompetensinya kepada orang lain. Need for affiliation adalah kebutuhan akan rasa cinta, rasa memiliki, dan penerimaan sosial. Sedangkan need for power adalah keinginan seseorang akan kekuasaan dan memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada orang lain. Teori motivasi dalam organisasi yang ketiga ada teori motivasi ERG Alderfer. Teori ERG Alderfer adalah teori yang dikembangkan dari teori hierarki Maslow oleh seorang psikologis yang bernama Clayton Paul Alderfer. Teori ERG Alderfer menunjukkan bahwa ada 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu E untuk existence, R untuk relatedness, dan
G untuk grow. Teori motivasi dalam organisasi yang keempat ada teori harapan Virum. Teori harapan Virum dikemukakan oleh Victor Virum, Edward Lawler, dan juga Lyman Porter. Teori ini didasari oleh 3 hal, yaitu valence, ekspektansi, dan instrumentally. Valence adalah orientasi emosional yang dipegang tentang suatu hasil dan keinginan terdalam seseorang. Ekspektansi adalah harapan atau kepercayaan seseorang bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang terakhir adalah instrumentally, yaitu keyakinan dalam mendapatkan sesuatu. Teori motivasi dalam organisasi yang terakhir ada teori motivasi Herzberg. Teori motivasi Herzberg menjelaskan ada 2 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam suatu lingkungan. Faktor pertama adalah faktor intrinsik yang terdapat dalam setiap individu, dan faktor yang kedua merupakan faktor kebersihan atau iklim baik suatu lingkungan pekerjaan. Penerapan motivasi dalam organisasi. Motivasi merupakan tugas pemimpin untuk mengimplementasikannya kepada seluruh anggota. Motivasi merupakan sebuah metode bagaimana anggota dalam organisasi dapat ditangani secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat dinyatakan pula bahwa efektivitas kepemimpinan dalam organisasi dapat dilihat dari kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi kepada para anggotanya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.